Apakah kalian pernah mengalami kejatuhan dalam hidup di mana kalian mendapatkan begitu banyak masalah atau mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan? Atau terpisah atau ditinggalkan oleh orang yang kalian cintai secara traumatis, atau bahkan gabungan dari banyak masalah, sakit, dan ditinggalkan sehingga membuat kalian jatuh ke titik terendah? Kemudian kalian merasa tidak ada lagi yang bisa menolong dan membantu kalian. Kemudian kalian merasakan stres yang sangat berat, bahkan saking beratnya kalian merasa diri kalian seperti sudah mati. Tidak ada lagi hal lain yang bisa kalian pikirkan, tidak ada lagi hal lain yang bisa kalian rasakan, dan kalian merasa tidak ada lagi yang bisa menolong kalian. Setelah itu, kalian akan merasakan kalian berada di titik nol, dan dengan sendirinya kalian menjadi pasrah, tidak lagi berharap terhadap apapun. Kalian seperti benar-benar orang yang sudah mati, yang sudah tidak punya apapun lagi untuk dipikirkan dan dikerjakan. Dan setelah itu, entah kenapa tiba-tiba sakit dan masalah yang kalian alami jadi bisa teratasi satu persatu. Kalian juga jadi mempertanyakan diri kalian sendiri. Seperti, buat apa sih sebenarnya kalian hidup? Kenapa kalian yang mengalami hal seberat itu? Ada tujuan apa sih kalian diciptakan ke dunia sehingga mengalami proses seberat itu? Jika kalian mengalami hal di atas, kalian tidak perlu bingung, karena apa yang baru saja kalian lalui adalah kebangkitan spiritual secara alami. Banyak orang di luar sana yang ingin bisa mengalaminya, karena di balik kebangkitan spiritual ada kehidupan yang tercerahkan dan berkelimpahan yang menunggu. Kemampuan supermanusia pun bisa bangkit dengan sendirinya setelah mengalami hal ini. Bahkan, di barat, secret society seperti Freemason, Illuminati, dan Rosicrucian sampai menggunakan ritual khusus dengan cara mematikan diri mereka untuk bisa mengalaminya. Bahkan, di dalam pemahaman Jawa, baik yang di Kejawen maupun yang di Jawa kuno atau Kapitayan, orang yang mendapatkan pengalaman kebangkitan spiritual ini dianggap sebagai anak yang terpilih. Tapi, apakah untuk mendapatkan kebangkitan spiritual ini kita harus melewati proses kematian dulu? Kebangkitan spiritual bukanlah hal yang spesial, karena setelah saya riset, ternyata ini adalah mekanisme natural manusia saat mereka bisa sampai pada titik nol dalam hidupnya. Titik nol ini adalah titik di mana manusia itu tidak bisa memikirkan apa-apa lagi, tidak merasakan apa-apa lagi, bahkan mungkin tidak mengerjakan apa-apa lagi. Manusia bisa sampai ke titik nol jika dia mendapatkan kejatuhan hidup yang bertubi-tubi, di mana masalah hidup, sakit fisik, dan depresi mentalnya benar-benar menguras energi dan kekuatan manusia sampai habis, sampai manusia tidak ada lagi yang bisa dipikirkan dan dirasakan. Benar-benar seperti orang mati rasanya, tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, tapi masih hidup secara fisiknya saja. Tapi secara mental dan rasa, dia sudah mati. Ketika sudah mati inilah, jika dia mampu bertahan, dia bisa mengalami kebangkitan spiritual secara alami. Proses kejatuhan manusia ke titik nol ini sampai manusia merasakan kematian, ini sering disebut sebagai Dark Night of the Soul, karena memang sepanjang proses ini, rasanya kehidupan manusia itu gelap melulu, seperti orang mati. Dan ini bukan sesuatu yang mistis atau spesial, ini sudah naturalnya manusia. Dalam buku Becoming Supernatural, Dr. Joe Dispenza juga menceritakan salah satu murid perempuannya yang pernah mengalami fase Dark Night of the Soul ini. Muridnya yang bernama Anna Williams awal mulanya mengalami syok karena ditinggal suaminya yang bunuh diri. Syok ini lantas membuatnya stres, dan karena dia stres, tubuhnya pun ikut sakit. Berawal dari sakit kepala hebat, kemudian merembet ke gangguan pencernaan, masalah berat badan, bahkan yang paling parah, Anna sampai mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Ia juga merasakan efek heartburn atau dadanya sering panas seperti terbakar.
Karena stres dan sakit fisik, Anna akhirnya tidak bisa bekerja dan ini mengganggu finansialnya. Ia jadi tidak bisa membayar biaya hidupnya sendiri dan anak-anaknya sehingga harus berhutang besar. Masalah finansial ini membuat ia makin stres dan membawa dia ke penyakit tambahan, yakni autoimun. Sistem imun tubuhnya hancur dan menyerang ke segala sisi. Anna pernah mencoba menjalin hubungan baru, tapi ia justru mengalami trauma hebat karena berhubungan dengan pasangan yang salah. Segala trauma, depresi, gangguan fisik, dan kejatuhan finansial ini membuat hubungan sosial Anna menjadi buruk. Bahkan ia sampai berkonflik dengan anaknya sendiri. Sakitnya yang makin parah membuat dokter hampir menyerah mengatasinya. Anna benar-benar jatuh ke titik terendah dan ia jadi seperti orang mati. Secara fisik dia masih hidup, tapi secara mental dan rasa dia sudah tidak hidup lagi. Anna baru sembuh setelah ia mencoba meditasi dan mencapai titik nol. Baru setelah itu dengan sendirinya ia menyembuhkan diri dan mengalami perbaikan mental. Masalahnya selesai satu persatu dan ia jadi memiliki kekuatan super yang bisa menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Sejak saat itu, Anna jadi mencintai meditasi. Semakin sering dia meditasi, kehidupannya semakin membaik dan kemampuan super dia semakin bagus. Hidupnya juga makin berkelimpahan. Apa yang membuat Anna sembuh adalah kebangkitan spiritualnya. Ketika ia mengalami titik nol, seperti orang mati, tak lagi merasa, tak lagi berpikir, di situ energi spiritualnya bangkit. Dalam tradisi Hindu, energi ini disebut sebagai Kundalini. Setiap orang punya Kundalini, dan secara default dia berada di dalam kondisi tertidur atau tidak aktif di tulang ekor manusia. Kundalini baru aktif jika manusia telah merasakan kematian secara mental dan rasa, alias sudah berada di titik nol. Jika Kundalini sudah aktif, dia akan terus naik membersihkan cakra-cakra atau pusat energi yang ada di atasnya. Ketika sudah mulai bangkit inilah, manusia mengalami titik balik dan mulai bisa memperbaiki kehidupannya. Bahkan bonusnya, manusia akan mengalami kedekatan hubungan dengan Tuhan dan alam semesta, dan kemampuan super di dalam diri yang semula tidak disadari, kini ikut terbangkitkan juga. Inilah yang membuat manusia menjadi luar biasa, bahkan bisa menjadi waskita. Kebangkitan spiritual bisa sengaja dibuat. Energi Kundalini bisa sengaja dibangkitkan. Di sini ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk membangkitkannya. Di secret society di barat, seperti Illuminati, Freemason, Rosicrucian, dan sebagainya, mereka memiliki ritual inisiasi yang bertujuan untuk membangkitkan energi spiritual ini. Dalam ritual inisiasi ini, calon inisiat akan dibaringkan di atas makam atau altar, atau di dalam peti mati, untuk kemudian dibawa ke dalam kondisi trans dan dimatikan secara raga. Sehingga roh atau sukma atau atmanya bisa keluar dari tubuh dan mengalami proses penyucian dosa atau karma seperti layaknya purgatorium yang akan dialami oleh roh manusia yang sudah meninggal. Setelah roh manusia ini bersih, barulah dia dikembalikan ke dalam tubuh fisik, sehingga inisiat bisa terlahir kembali dengan kondisi yang lebih baru. Pandangan hidupnya berubah, cara dia berpikir dan bertindak juga berbeda. Intuisinya makin tajam, dan bahkan dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan dikatakan bahwa mereka yang menjalani ritual ini akhirnya jadi bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual dari dimensi yang lebih tinggi. Otomatis, kesadaran dan kecerdasan mereka juga lebih tinggi. Kebangkitan spiritual juga bisa dilakukan dengan cara membangkitkan energi Kundalini dengan bantuan seorang master Kundalini atau guru spiritual yang mumpuni. Saat proses pembangkitan ini memang biasanya cenderung aman. Tapi jangan lupa, setelah itu manusia akan dibersihkan cakra-cakranya secara otomatis dan yang bersangkutan akan membayar karma, baik karma semasa hidup ataupun karma di kehidupan sebelumnya. Dan dampaknya ke diri sendiri ini bisa beragam. Ada yang hidupnya jadi jungkir balik, ada yang menderita penyakit keras, dan lain-lain. Dan ini sesuai dengan timbunan karmanya.
Jika fase pembayaran karma ini selesai, barulah hidup manusia itu bisa stabil kembali. Di kebudayaan Jawa, meditasi telah menjadi aktivitas lazim yang biasa dilakukan sejak zaman nenek moyang. Leluhur Jawa mengajarkan meditasi yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus akan membawa manusia kepada kondisi suwung. Suwung ini adalah kondisi di mana di situ tidak ada apa-apa lagi yang lain kecuali kekosongan. Suwung itu sepi, kosong, tidak merasakan apa-apa, tidak memikirkan apa-apa lagi. Pikiran dan perasaan telah mengendap. Yang ada tinggal kesadaran atau sukma atau roh semata. Di spiritual Jawa, meditasi memang kebanyakan mengarahkan manusia untuk menuju ke suwung atau ke kekosongan ini. Di saat sudah suwung inilah, manusia akan mengalami titik nol. Bagi manusia yang belum pernah mengalami kebangkitan spiritual sebelumnya, jika dia bisa mencapai titik nol ini, maka kundalininya akan bangkit dan kebangkitan spiritual pun terjadi. Sedangkan bagi yang sudah mengalami kebangkitan spiritual sebelumnya, maka kondisi suwung ini bisa membuat manusia menjadi melebur atau manunggal dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi, kebangkitan spiritual yang alami tidak harus menunggu kita mengalami kejatuhan hidup dulu, tapi bisa juga dengan mempelajari dan mempraktekkan laku spiritual, kita bisa mengalami kebangkitan spiritual juga dengan sendirinya. Namun waktunya ini yang tidak bisa dipastikan kapan. Karena itu, baik di Nusantara maupun di Barat, ada ritual-ritual inisiasi yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengalami kebangkitan spiritual secara cepat. Dan Nusantara ini sebenarnya adalah gudangnya ilmu filsafat, teologi, dan spiritual. Karena leluhur di zaman dulu telah menjadikan spiritual itu hal yang biasa dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Kebangkitan spiritual memang memiliki banyak keuntungan. Selain bisa menyembuhkan diri sendiri, kebangkitan spiritual juga berguna untuk membuat manusia bisa berpikir lebih jernih dan bijaksana, sehingga masalah yang mereka alami cepat terselesaikan seberat apapun. Bahkan, bagi orang-orang yang memang kuat dan konsisten menjalani laku, kemampuan super mereka bisa ikut bangkit juga. Misalnya, kemampuan telepati, merasakan energi atau vibrasi orang lain, menyembuhkan orang lain tanpa menyentuh, bisa membaca masa lalu, bisa memprediksi masa depan, lebih peka dengan alam semesta, memiliki kemampuan telekinesis, kemampuan mempengaruhi mental orang lain, bisa mengerti banyak bahasa dalam waktu yang singkat, bahkan bisa berkomunikasi dengan entitas-entitas non-fisik di alam semesta ini, yang kalau menurut orang tua disebut sebagai entitas gaib. Ini bisa terjadi karena semua hal di dunia ini pada dasarnya adalah energi. Bahkan setan, malaikat, dewata, dan leluhur pun pada hakikatnya juga adalah energi. Roh kita pun adalah energi. Di saat manusia mengalami kebangkitan spiritual dan cakra-cakra sudah mulai dibersihkan, tubuh kita akan semakin peka dengan energi ini. Di mana ada energi, di situ ada vibrasi. Di mana ada vibrasi, di situ ada frekuensi. Di mana ada frekuensi, di situ ada komunikasi yang bisa terjalin, walaupun tidak melalui bahasa seperti cara manusia berkomunikasi. Komunikasi bisa terjadi dalam bentuk getaran atau intuisi. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita seolah-olah telah terlahir menjadi manusia yang baru. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual di awal-awal biasanya dia akan excited. Dia akan mencari banyak sekali referensi tentang meditasi, filsafat, spiritual, bahkan hakikat agama. Tak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk berguru atau bergabung pada komunitas spiritual tertentu. Pada dasarnya, alasan mereka untuk bergabung adalah untuk menambah persaudaraan dan pengetahuan spiritualnya. Namun, sebagai orang yang baru terlahir kembali, ada beberapa hal yang harus dijaga agar tidak mengalami ketersesatan saat berproses. Godaan ini sudah muncul di awal dan bisa menyesatkan manusia.
Seharusnya manusia yang mengalami kebangkitan spiritual ini bisa menjadi manusia yang tercerahkan dan manunggal atau melebur jadi satu dengan Sang Maha Pencipta. Tapi, bila tersesat di tengah jalan, dia bisa terjebak dalam ilusi dan pencarian kesaktian. Bahkan yang parah, dia bisa menjadi dukun negatif yang hanya menyakiti atau membohongi orang lain demi mencari keuntungan pribadi. Mengapa manusia bisa tersesat dalam perjalanan spiritualnya? Karena biasanya dia terpancing dengan godaan. Godaan apa saja sih yang harus kita waspadai? Yang pertama, merasa sebagai yang terpilih. Di Jawa memang ada kepercayaan bahwa mereka yang mengalami kebangkitan spiritual adalah mereka yang terpilih. Ini karena memang tidak semua manusia semasa hidup bisa mengalami fenomena ini. Tapi jangan sampai diri kita merasa kita ini yang terpilih, apalagi sampai koar-koar di depan publik untuk mencari-cari pengakuan. Karena jika kita merasa seperti itu, kita akan menempatkan diri kita ini sebagai yang spesial, yang istimewa, akhirnya malah merasa lebih baik dari orang lain dan akhirnya sombong. Kesombongan ini hanya akan menjebak manusia ke dalam ilusi dia sendiri dan dia semakin jauh dari kata tercerahkan atau manunggal dengan Sang Gusti. Kesombongan ini juga hanya akan memperbesar ego kita sendiri. Padahal jika ingin mengalami kultivasi spiritual atau peningkatan spiritual, maka ego ini harus dijinakkan dulu. Yang kedua, terjebak dalam halusinasi. Setiap orang pernah mengalami halusinasi. Halusinasi yang lazim terjadi adalah saat kita sakit demam tinggi. Biasanya kita akan melihat benda-benda di sekitar kita menjadi sangat besar atau bahkan jadi bisa melihat sosok-sosok besar yang melintas. Halusinasi sebenarnya adalah ulah dari hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal di otak. Ketika energi spiritual sudah mulai membersihkan cakra ajna, maka kelenjar pineal akan semakin aktif. Jika tidak bisa mengontrolnya, manusia akan mengalami banyak halusinasi, seperti melihat kegaiban dan sejenisnya. Makhluk gaib itu ada, dan mereka hakikatnya adalah energi. Energi mereka ketika bersinggungan dengan manusia, maka bisa diterjemahkan oleh otak menjadi visual sosok-sosok tertentu. Proses visualisasi ini akan melibatkan tahap halusinasi. Jika tidak bisa mengontrolnya, manusia akan sedikit-sedikit berhalusinasi dan akhirnya dia akan terjebak ke dalam delusinya sendiri. Ia akan merasa bangga dan senang bisa melihat hal gaib dan akhirnya dia akan merasa sombong dan sakti. Dan ini justru malah menjauhkan dia dari kultivasi spiritual itu sendiri. Yang ketiga, salah memilih guru dan komunitas. Sejak tahun 2021, banyak sekali komunitas dan perguruan spiritual dibuka, seiring dengan semakin banyaknya yang mengalami kebangkitan spiritual. Namun mirisnya, tidak semua komunitas atau perguruan itu dipimpin oleh guru spiritual sungguhan. Ada juga dukun yang membuka komunitas dan perguruan spiritual dan menyesatkan anggotanya, sehingga bukannya mengalami kultivasi spiritual dan perbaikan diri, anggotanya malah dimanfaatkan demi kepentingan ego si dukun semata. Entah cuma dijadikan pasukan pembela yang fanatik, dipaksa ikut ritual macam-macam, bahkan yang parah, kesadaran dan akal sehatnya pun bisa dibajak agar hanya nurut apa kata pemimpinnya saja. Nah, buat kalian yang bingung membedakan mana yang komunitas spiritual sungguhan dengan mana yang hanya perdukunan belaka, kalian bisa lihat di video aku yang ini. Yang keempat, terjebak dalam pencarian kesaktian. Saat sudah mengalami kebangkitan spiritual dan mulai konsisten menjalankan laku-laku tertentu, seperti meditasi dan sebagainya, kadang memang ada godaan kesaktian yang datang. Entah itu datang dalam visual kita sendiri, misalnya saat meditasi kita melihat sosok tertentu yang datang menawarkan kesaktian, atau datang dari orang lain, misalnya ada teman atau guru yang mengajak untuk belajar ilmu tertentu supaya sakti. Pencarian kesaktian ini akan membuat manusia jadi excited, apalagi jika dia sudah mendapatkan ilmunya. Ini bisa membuat manusia jadi bangga, merasa hebat, dan merasa lebih kuat atau lebih tinggi dari yang lain. Ini bisa membuat manusia terjebak ke dalam delusi dan justru akan memperbesar ego semata. Padahal ego dan ilusi adalah hambatan terbesar manusia dalam berproses secara spiritual. Ini juga yang akhirnya membuat kenapa manusia yang awalnya belajar spiritual, ujung-ujungnya malah menjadi dukun. Ya karena mereka terjebak di tahap ini.
Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.